Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kita patut bersyukur atas kasih dan sayang Tuhan. Kita boleh ada di minggu pertama bulan Agustus, melewati begitu banyak suka maupun duka hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan kalau kita ada di pagi ini, saya rasa kita semua bersepakat, ini hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita. Dalam ibadah pagi ini saudara-saudara kekasih, Lembaga Pembinaan Jemaat GPM menetapkan Kejadian 5 ayat 1 sampai 32 sebagai sumber firman Tuhan dengan judul Keturunan Adam. Di bawah tema pemberitaan di saat ini adalah menjadi rupa Allah dalam iman dan karya. Saudara-saudara kekasih, tema ini memberi ketegasan bagi kita manusia bahwa kita sesungguhnya serupa dengan Allah. Dalam hal sifat-sifat Allah mesti menjadi sifat-sifat kita manusia, yakni kasih, kesabaran, kerendahan, keadilan, dan lain-lain dalam seluruh akta, kerja, dan karya kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, ada beberapa pikiran pokok yang hendak saya sampaikan dalam khotbah pagi ini. Dan bagian teks ini dapat saya bagi dalam dua bahagian yang penting. Yakni yang pertama saudara-saudara, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua menekankan beberapa gagasan penting. Gagasan yang pertama disebutkan di sini bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia. Sebagai ciptaan, manusia tergantung pada penciptanya. Allah juga menjadikan manusia sesuai dan serupa dengannya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah sifat-sifat Allah mesti menjadi sifat-sifat manusia, yaitu kasih, kesabaran, kerendahan, bahkan cara kita membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan, mesti mewarnai seluruh gerak hidup kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Yang kedua, bahwa setelah Allah menciptakan manusia, lalu Tuhan Allah memberkati mereka. Jadi sebagai manusia, kita dijamin dengan berkat-berkat dari Allah. Berkat umur panjang, berkat kehidupan, berkat kesehatan, bahkan berkat masa depan. Tinggal bagaimana kita menjaga jaminan berkat dari Allah dengan terus memelihara hubungan baik dengan Allah dalam ketaatan dan dalam kebenaran. Yang kedua saudara-saudara kekasih, ayat 3 sampai 32 yang berisi suatu silsilah yang dimulai dari Adam sampai Nuh dengan beberapa gagasan-gagasan penting. Gagasan yang pertama dengan menyebutkan silsilah mulai dari Adam sampai Nuh, 10 generasi, menunjukkan bahwa ribuan tahun kehidupan manusia telah berlangsung dan masing-masing nama memiliki fungsi bagi generasi, dan kehidupan itu dikendalikan oleh Allah sehingga harus bermanfaat untuk kehidupan bersama. Yang kedua saudara-saudara kekasih, umur manusia juga disebutkan dalam bagian Alkitab ini, menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Dia hidup, tetapi pada batas-batas tertentu dia harus meninggal. Karena hidup manusia itu terbatas, maka dalam kesadaran penuh seharusnya hidup itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik bagi kehidupan bersama. Hidup harus diberi makna, dan itu panggilan kita sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dari uraian di atas ada pesan firman Tuhan yang hendak saya sampaikan bagi Bapak Ibu di usbu yang baru ini. Yang pertama, Allah kita adalah pencipta, dan Bapak Ibu dan saya adalah ciptaannya. Karena itu kita sangat bergantung kepada Allah sebagai pencipta itu sendiri. Karena itu saudara-saudara yang penting di sini adalah bagaimana relasi yang baik harus tetap kita jaga dengan Allah sebagai pencipta kita, supaya hidup pemberian Tuhan yang Allah anugerahkan dapat kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, menjaga dan merawat bumi ciptaan Allah, dan terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada manusia ada batasan. Saatnya
dia juga harus meninggal. Karena hidup manusia terbatas, maka manusia diharapkan harus memanfaatkan waktu hidup pemberian Tuhan itu dengan baik, dengan cara melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya, membuat hidupnya berarti dan bermakna, supaya setiap waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap generasi tidak lalu terbuang percuma, tetapi dapat dimanfaatkan bukan saja bagi diri sendiri, tapi bagi dunia di mana kita Allah. Ingat saudara-saudara, waktu dan kesempatan itu tidak pernah akan kembali. Pesan firman Tuhan yang ketiga, ternyata saudara-saudara kekasih, bahwa manusia diciptakan oleh Allah, serentak dengan itu dibarengi dengan berkat-berkat Allah. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu dan saya adalah manusia-manusia yang terberkati. Karena itu jaga berkat itu. Berjalanlah bersama Allah. Jangan takut dan gentar sedikit. Walau hari-hari hidup ini yang kita jalani sangat berat, kita akan melewatinya bersama Allah, karena Allah akan memegang tangan kita. Karena Bapak Ibu dan saya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ingat kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin.